Sanhui menerima pesan dari Suyon. Dia bergegas keluar sekolah untuk mencarinya. Kemudian sebuah mobil van hitam ingin menabraknya. Hyunwoo mengikuti Sunhee dan menyelamatkannya agar tidak tertabrak mobil. Sunhee menceritakan bagaimana perasaannya saat didorong oleh Hyunwoo, membangkitkan ingatannya ketika dia tenggelam di sungai. Dia bertanya-tanya apakah dia pernah tenggelam saat masih kecil. Di rumah sakit, Hyunwoo memberitahu Sunhee bahwa pengemudi mobil itu pasti mencoba membunuhnya. Dia memintanya untuk membuat laporan tentang insiden itu. Tetapi Sunhee ingat apa yang terjadi dengan Kyung-ho dan menolak untuk melaporkannya. Saat itu, Eunju dan Jin-hyuk datang untuk memeriksa Sunhee. Sunhee memperhatikan reaksi Jin-hyuk saat melihat Hyunwoo dan menjadi khawatir. Hyunwoo juga memperhatikan reaksi itu, tetapi tidak melaporkannya. Hari itu, Sungwoo memberitahu Dongho bahwa Sunhee hampir tertabrak mobil menurut rekaman CCTV dari dekat sekolah. Mereka memutuskan untuk menginterogasinya tentang kecelakaan itu keesokan harinya. Malam itu, Jin-hyuk sedang dalam suasana hati yang termenung di tempat kerja sambil melihat keluar jendela. Rekan bisnisnya, Tuan Han, memperhatikan hal ini dan memintanya untuk berhenti bekerja keras karena dia hebat dalam pekerjaannya. Keesokan paginya, para detektif muncul di rumah Choi dan bertanya kepada Sunhee tentang insiden itu. Jin-hyuk menyatakan bahwa dia tidak ingin berbagi lebih banyak tentang kecelakaan itu, tetapi ketika Dongho mengklaim bahwa Jin-hyuk telah menyewa mobil van hitam pada hari kejadian, Sunhee terkejut. Jin-hyuk bingung tetapi tetap mempertahankan ekspresi datarnya. Dia meminta polisi untuk mengunjungi firma hukumnya keesokan harinya untuk melakukan percakapan resmi dengannya di sana. Polisi pergi dan Sungwoo bertanya-tanya mengapa pengacara itu ingin menjawab pertanyaan sederhana di kantornya. Dongho menyatakan bahwa Jin-hyuk adalah pengacara kriminal yang sangat bereputasi baik dan menambahkan bahwa dia tidak mudah untuk mengungkapnya. Saat itu, Jin-hyuk mendapat telepon dan ia menjadi kesal. Ia membuka kunci kamar tidur di lantai atas dan mendapati jendelanya terbuka. Pada saat yang sama, Sunhee merasa khawatir memikirkan kejadian yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Jin-hyuk menerobos masuk ke kamar Sunhee dan mulai mencari bingkai foto yang diambilnya dari kamar tidur di lantai atas. Sunhee menjadi kesal dan terkejut melihat ayahnya yang marah. Ia mencoba menghentikannya sementara Eunju mengawasi dari dekat pintu. Sunhee bertanya siapa anak laki-laki dalam foto itu dan mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang keterlibatan orang tuanya dalam apa yang terjadi pada Kyung-ho dan Suyon. Sunhee menyatakan bahwa ia sangat takut pada orang tuanya dan ia pun menangis. Jin-hyuk menjadi marah dan memberitahu Sunhee bahwa ia juga takut padanya, tetapi Eunju menghentikannya untuk mengatakan hal lain. Ia memperingatkan Sunhee agar tidak memasuki ruangan itu lagi dan pergi. Kemudian pada hari itu polisi mengunjungi firma hukum Jin-hyuk dan memeriksa rekaman CCTV untuk mencari informasi tentang mobil van hitam itu. Mereka menemukan mobil itu dalam rekaman dan bertanya-tanya, siapa yang mengendarainya? Di sisi lain, Sunhee bertemu Hyunmin dan mencoba mendapatkan jawaban atas pertanyaan darinya. Hyunmin mengungkapkan bahwa ia adalah polisi yang tidak ada hubungannya dengan Sunhee. Ia menambahkan bahwa ia telah mencurigai Jin-hyuk selama beberapa waktu tetapi tidak memberikan informasi lebih lanjut. Malam itu seorang nelayan menemukan sebuah kepala. Polisi datang dan memeriksa kartu identitas dan dompet korban di sungai. Ternyata itu milik Suyon.
Sementara itu, Senhee kembali ke rumah dan memberitahu Eunju bahwa ia sedang keluar untuk menemui Hyunwoo. Eunju meminta untuk berbicara dengan Senhee ketika Jin Hyuk muncul di sana. Keduanya memberitahu Senhee bahwa mereka akan mengirimnya ke luar negeri sehingga ia dapat menyelesaikan studinya jauh dari kekacauan. Eunju menambahkan bahwa ia dan Jin Hyuk akan menyusulnya segera setelah itu. Jin Hyuk menyatakan bahwa Senhee tidak perlu pergi ke sekolah lagi. Eunju mencoba menghibur Senhee dan mengungkapkan bahwa anak dalam foto itu adalah kakak laki-lakinya yang meninggal dalam kebakaran sebelum Senhee diadopsi ke dalam keluarga mereka. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena ia tidak dapat menyelamatkan putranya dan berjanji untuk menyelamatkan Senhee dari segala hal buruk di masa mendatang dan memintanya untuk mempercayai orang tuanya. Senhee bertanya apa yang terjadi pada malam ketika Kyung-ho meninggal. Eunju mengungkapkan bahwa ia menemukan Kyung-ho hidup di ruang tamu. Kilas balik dari malam itu menunjukkan Kyung-ho meminta Eunju untuk pergi karena orang tuanya akan pulang dan membantunya. Eunju mencoba memanggil ambulans, tetapi Kyung-ho menghentikannya. Ia kembali dengan buku pelajaran dan telepon Senhee ketika orang tua Kyung-ho kembali ke rumah. Senhee di masa kini terkejut ketika Eunju mengungkapkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kebakaran yang menewaskan keluarga Kyung-ho. Malam itu Senhee mengingat percakapannya dengan Hyunmin. Hyunmin mengungkapkan bahwa Jin Hyuk dulunya adalah seorang jaksa yang tidak dapat dibantah sampai putranya meninggal. Hyunmin mengungkapkan bahwa Jin Hyuk terlibat dalam kasus pembakaran dan penculikan sekitar 13 tahun yang lalu. Dia tidak hanya menuduh putra Jin Hyuk dan Eunju saat terjadi kebakaran, tetapi juga menambahkan bahwa Jin Hyuk adalah tersangka utama dalam pembakaran dan penculikan tersebut. Hyunmin memberitahu Senhee bahwa kasus tersebut telah dilimpahkan kepada orang yang tidak terkait bertahun-tahun lamanya dan menambahkan bahwa ia masih mencurigai Jin Hyuk. Ia menyatakan bahwa Senhee berada dalam situasi berbahaya karena tinggal bersama Jin Hyuk sekarang dan memintanya untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Ia juga meminta Senhee untuk melaporkan kejadian tersebut sesegera mungkin karena ia ingin membantunya. Hyunmin mengungkapkan bahwa ia ingin Jin Hyuk dan Eunju membayar hasil perbuatan mereka karena telah mengambil anaknya. Hal ini membuat Senhee terkejut. Senhee saat ini mulai memikirkan perubahan baru dalam perilaku Jin Hyuk dan kembali menganalisis ulang perilakunya terhadapnya selama bertahun-tahun. Ia juga memikirkan tentang pengungkapan yang dibuat oleh Eunju dan Hyunmin dan mulai merenungkannya. Malam itu, Jin Hyuk menonton berita tentang barang-barang milik Suyeon yang ditemukan di sungai tanpa ada tanda-tanda mayatnya. Pada saat yang sama, Sungwoo pulang terlebih dahulu karena ingin jalan dengan istrinya. Sementara Dongho tinggal sendirian di kantor polisi. Di rumahnya, Senhee mulai mencari informasi tentang kebakaran, tetapi dia tidak menemukan artikel apapun karena artikelnya udah dihapus. Kemudian Eunju datang ke kamarnya. Senhee mencoba mengalihkan perhatian ibunya dan menutup layar komputer, tetapi Eunju melihat Senhee melakukannya dari pantulan di jendela. Dia bertanya, apakah Senhee ingin makan bubur? Malam itu Hyunwoo datang untuk menemui Senhee, tetapi Eunju menolak untuk membiarkannya menemuinya. Hyunwoo khawatir pada Senhee dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kecelakaan mobil dan hilangnya Suyeon. Di rumah, Senhee mendengar Eunju berbicara dengan Jin Hyuk yang menyatakan bahwa ia ingin membunuh mereka.
Senhee pergi ke dapur dan menemukan bubuk kacang di sana. Mengetahui alergi parahnya terhadap kacang yang sering membuatnya hampir mati, Senhee panik bahwa ibunya ingin membunuhnya. Sementara itu, Hyunwoo bertemu Dongho di kantor polisi dan melaporkan kejahatan kepadanya. Setelah meninggalkan kantor polisi, ia mengirim pesan kepada Senhee meminta maaf padanya. Eunju membawa bubur dengan bubuk kacang untuk dimakan Senhee, tetapi ia panik dan membuang sendoknya. Senhee keluar dari rumah dengan marah dan mulai berlari di jalan. Ia bersembunyi di dekat kantor pos dan memberitahu Hyunwoo keberadaannya. Hyunwoo meminta Senhee untuk tetap tinggal, tetapi Senhee mencoba menyeberang jalan dengan sekelompok penjalan kaki lainnya. Namun seorang pria berjas hujan hitam mendorong Senhee ke jalan dan ia tertabrak mobil. Ambulans pun dipanggil dan Senhee dibawa ke rumah sakit. Hyunwoo tiba di jalan dan mengejar seorang pria yang dikenalnya yang pergi dengan taksi. Ia bertanya-tanya, di mana Senhee? Saat ia bertemu dengan Jin Hyuk yang mengenakan jas hujan hitam yang sama dengan pria yang mendorong Senhee. Saat itu, Jin Hyuk mendapat telepon dari rumah sakit dan bergegas ke sana bersama Eunju. Hyunwoo bergabung dengan mereka di rumah sakit, tetapi mereka mengetahui bahwa Senhee tidak sadarkan diri karena kecelakaan itu. Saat tidak sadarkan diri, Senhee mulai berhalusinasi bahwa Eunju mencoba mencekik dan membunuhnya. Jin Hyuk diminta untuk berbicara dengan polisi yang memberitahunya bahwa Senhee terdorong ke jalan sehingga ia menabrak mobil. Jin Hyuk tampak sangat acuh tak acuh terhadap komentar itu. Saat itu, Hyunwoo bergegas memanggil Jin Hyuk ke atas dan mengatakan bahwa Senhee telah bangun dan berteriak. Eunju mencoba menenangkannya bersama Hyunwoo. Senhee mendorong Eunju dan memberitahu Hyunwoo bahwa orang tuanya mencoba membunuhnya. Polisi yang telah menunggu di luar mencoba membangunkan Senhee dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang komentar tersebut. Tetapi Senhee kembali pingsan karena obat yang diberikan oleh dokter. Sungwoo memberitahu Dongho bahwa Suyeon terlihat di luar rumah Kyungho pada malam kebakaran. Ia menambahkan bahwa tidak ada cara bagi mereka untuk mengakses rekaman kamera dashboard Jin Hyuk mengingat ia adalah pengacara yang memiliki reputasi baik. Mereka menyusun rencana dan meminta seorang penjahat yang baru saja dibebaskan untuk menabrak mobil Jin Hyuk dengan sengaja. Mobil tersebut kemudian dibawa untuk diperbaiki dan polisi meminta bantuan dari tim forensik untuk mencoba dan menemukan bukti apapun yang memberatkan Jin Hyuk. Keesokan paginya, Senhee terbangun dan bermimpi buruk tentang Suyeon yang menyalahkannya atas kematiannya. Eunju yang tertidur di samping ranjang Senhee terbangun dan mencoba membuat Senhee beristirahat. Setelah sendirian, Senhee segera menelpon Hyunmin dan memintanya untuk membantunya. Hyunmin berjanji untuk segera bertemu Senhee. Sementara itu, ia memeriksa rekaman kamera dashboard dari mobil Jin Hyuk yang dengan jelas menunjukkan Suyeon melarikan diri dari mobilnya pada malam hilangnya Suyeon. Di rumah sakit, Hyunwoo menelepon Suyeon dan meminta untuk bertemu dengannya. Kilas balik menunjukkan Suyeon memasuki taksi dengan jas hujan hitam beberapa menit setelah kecelakaan Senhee. Sebaliknya, polisi tidak menemukan apapun di kamera dashboard dan menyimpulkan bahwa Jin Hyuk baru saja mengganti kartu memori kamera. Dalam penyelidikan, ditemukan bahwa mobil Jin Hyuk memiliki jejak darah manusia. Keesokan harinya, Senhee diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Saat mengantar pulang Senhee, Jin Hyuk bertanya, apakah dia menyembunyikan sesuatu dari mereka dan bertanya mengapa dia berkomentar tentang mereka yang mencoba membunuhnya. Begitu mereka sampai di rumah, polisi datang untuk menangkap Jin Hyuk. Jin Hyuk diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Saat dia pergi, dia memberitahu Senhee bahwa dia akan baik-baik saja dan meminta Eunju untuk menjaga putri mereka.